Ini dia penghijauan di Kota Janto. Kita lihat ini Kota Janto nih. Jadi mereka tanam pohon-pohon jati super nih. Janto. Tadinya ke Janto pada tahun sekitar 86 adalah sebuah kawasan yang sangat tandus. Pada tahun pada tahun 86 itu, pada tahun 87 awal, waktu itu saya masih remaja dari SMA Negeri 5 Banda Aceh, datang kemari menanam banyak pohon. Mungkin itu sudah lebih 30 tahun, 35 tahun yang lalu. Nah, sekarang pohon-pohonnya mungkin sudah besar, nggak tahu lagi di mana. Inilah dia, pohon jati super. Ini tingginya mungkin sudah ada sekitar 15 meter, 10 sampai 15 meter pohon jati super. Banyak ditanam sampai di sana juga jati super. Ini di tanah negara, ditanam jati super oleh pemerintah Kota Janto. Ini mungkin dari pemerintahan bupati sebelumnya. Jadi di Janto ini banyak penghijauan di tengah gunung Janto ini. Janto ini adalah sebuah ibu kota kabupaten yang berada di tengah gunung, Kabupaten Aceh Besar. Asri, kotanya asri. Kotanya asli, banyak pohon. Tidak hanya pohon yang tumbuh sendiri, memang ditanam pohon ini. Ya, pohon ditanam di tepi jalan, ditanam di tanah-tanah tandus. Ini dia. Begini dia keadaannya. Luas nih, entah berapa hektar ini ditanam. Luas. Seharusnya wilayah Aceh yang lain juga dijadikan seperti Janto ini, di tanah tandus yang cuma tumbuh rumput, ditanam tanaman begini. Walaupun lama tumbuhnya, kerdil-kerdil pohonnya seperti ini, tapi ini bisa menjadi bahan baku untuk kebutuhan pertukangan, untuk bikin rumah, bikin perabot, bisa dari kayu jati seperti ini. Jadi tidak melulu menebang pohon dari gunung, pohon hutan. Karena Janto ini juga bersambung dengan gunung. Tapi perlu ditanam pohon seperti ini. Ini menjadi sebuah contoh kepada kabupaten lain di Aceh, pada wilayah-wilayah di Indonesia, supaya tidak terjadi banjir seperti terjadi di seluruh Aceh, 14 kabupaten kota di Aceh, seperti terjadi di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Harus kita tanam pohon-pohon seperti ini. Jadi tidak hanya ada illegal logging, tapi ada juga penghijauan. Seandainya semua orang di Aceh ini melakukan penghijauan, sehingga yang ditebang itu tidak lagi pohon hutan yang tumbuh sendiri, yang ditemukan Allah kepada kita sebagai anugerahnya. Kita harus berupaya sendiri, menanam sendiri. Jadi potonglah yang kita tanam, jangan memotong yang tidak kita tanam. Harusnya seperti itu. Seperti di Belanda, itu pohon yang ditanam, mereka potong. Seperti di Norwegia, mereka tanam pohon-pohon itu, baru mereka tebang untuk kebutuhan perabot atau yang lainnya, untuk kebutuhan perubahan. Lalu mereka awetkan pohon-pohon itu, sudah menjadi papan mereka awetkan, mereka stom menjadi awet sehingga papannya bisa tahan sampai 600 tahun, 400 tahun, 800 tahun. Di Aceh tidak, 60 tahun, 40 tahun papannya sudah rapuh, tidak diawetkan. Harusnya diawetkan. Inilah kelemahan kita di Aceh. Papan, balok-balok kayu tidak kita awetkan, sehingga banyak sekali habis kayu. Setiap saat kita harus menebang pohon untuk mengganti, untuk melakukan renovasi rumah, untuk mengganti kayu. Padahal tidak perlu. Kalau kayu-kayu kita itu, kayu perabot itu, kayu pertukangan itu kita awetkan, bisa tahan 600 tahun. Sehingga rumah-rumah di Aceh sebentar rusak. Rumah tidak sampai 100 tahun dah dihancurkan, sudah rubuh. Rumah baru 40 tahun sudah rubuh. Itu karena kayunya tidak diawetkan, sehingga gampang dimakan hama kayu, dimakan rayap, rusak. Tapi kalau sudah diawetkan tidak dimakan rayap lagi. Ini sebuah contoh dari Kota Janto, Aceh Besar.
penghijauan. Nah, jadi kayunya ditanam sekitar 2 meter ke 2 meter. Berjajar kayu, berjajar, seragam ditanamnya. Janto. Di sini masyarakatnya memang masyarakat petani. Warga-warga biasa aja bertani dan beternak sapi, kambing, domba. Nah, tapi ibu kota Janto ini adalah kotanya pegawai negeri. Nah, ini ibu kota berarti PNS di sini. Sekarang ASN. ASN apa ya ASN? Janto. Kota yang dulunya hanya gunung tandus, tapi sekarang telah berubah menjadi kawasan yang asri hijau. Nah, ini bukan hijau yang tumbuh sendiri, tapi memang ditanam oleh manusia.